warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Alahair, yang saya hormati Bapak Pengawas tingkat SD yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Alahair. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kombel kita yang kesekian kalinya di SD tercinta kita ini. Selawat beserta salam tetap tercurah terhadap junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, alhamdulillah kegiatan kita pada siang pagi menjelang siang ini yaitu mengenai proyek P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang selama ini kita sudah mengetahui di kurikulum Merdeka ini kita ada kegiatan proyek P5 ya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita ya. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Marlina SPD SD. Kepada Ibu kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Koordinator Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi tingkat SD, yaitu Bapak Haji Mariana SPD yang telah sudi hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan Ibu Bapak Majelis Guru SD Negeri 22 Alahair. Pujian yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti mana biasanya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, mungkin waktu dan istirahat mungkin Bapak Ibu tersita karena kegiatan kita ini. Namun ini merupakan suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Dan tak lupa selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita berada dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, singkat saja saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini untuk laporan sedikit Bapak Pengawas bahwa untuk tahun 2024 ini kami yang kedua kali Pak baru melaksanakan komunitas belajar ini. Untuk tahun ini ya Pak ya, yang sebelumnya udah kami laksanakan sebanyak 12 kali. Nah sekarang sudah 2 kali, kemudian dilanjutkan nanti insya Allah besok ya Bu ya, secara luring. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, P5 itu merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana P5 ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Nah, mengapa P5 harus kita wujudkan atau kita laksanakan? Karena P5 ini merupakan
Koordinat merupakan perwujudan dari pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin kita agak mengambang apa sebenarnya P5 itu. Jadi kita mohon kepada pengawas atau selaku narasumber kita pada pagi hari ini untuk dapat menyampaikan sedetil-detilnya apa itu P5 sehingga sekolah kita bisa mewujudkan nantinya. Dan tak lupa terima kasih kepada Ibu Ketua Kombel sekaligus moderator ya pada hari ini, itu Ibu Aslamiah SPD. Semoga Kombel kita selalu berjalan dengan lancar, sukses selalu, dan saya mendoakan semoga SD Negeri 22 tetap eksis dalam melaksanakan tugasnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Malanya amilah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 22, yang berbahagia Bapak dan Ibu Guru, yang sedikit kami minta waktu. Udah aman Pak, semuanya sudah ada. Ya Alhamdulillah, kami mengucapkan kalau dapat sekolah bilang gitu. Udah kami tak payah. Tapi Pak Joko salah satu orang yang jujur atau menguji saya pun tak tahu. Pak masih bingung Pak. Begitu juga kata yang guru penggeraknya sedikit masih bingung. Jadi kebingungan itulah tugas kami pengawas untuk memantapkan, untuk memberi pemahaman, penguatan khususnya P5. Sebab P5 ini wajib dilaksanakan, bahwa kurikulum Merdeka ini, implementasi kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intrakurikuler, yaitu kegiatan di kelas pembelajaran, itu namanya kegiatan intrakurikuler. Yang berikutnya adalah kegiatan kokurikuler, yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah sekarang kalau pelajaran seharian itu sudah digolongkan ke dalam intrakurikuler. Nah kalau ekstrakurikuler itu kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi untuk P5 ini tergolong ke dalam kokurikuler. Jadi terpisah dari mata pelajaran Bapak dan Ibu. Tapi ini wajib untuk dilaksanakan. Kalau dulu kurikulum 13 itu ada KI 1, ada KI 2. KI 1 itu berhubungan dengan sikap spiritual, KI 2-nya berhubungan dengan sikap sosial, dan KI 3-nya dengan pengetahuan. Nah sekarang nampaknya pada kurikulum Merdeka ini dituangkan untuk menilai sikapnya itu, keterampilan kita itu dituangkan melalui P5-nya itu. Jadi P5 ini nanti dikembangkan sudah terpisah dengan intrakurikuler, tapi pelaksanaannya tetap pada jam pembelajaran, bukan di luar sekolah. Makanya kami tanya, di sini sudah berjalan ya untuk kelas 2, kelas 1 dengan kelas 4 ini sudah tahap, mungkin sudah tahap perkembangan, mengalami perkembangan. Mungkin kalau kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas 5 itu baru tahap awal. Sebab nanti diklarifikasi apabila modul yang Ibu susun itu mengambil yang sudah ada diganti dengan nama sekolah, itu berarti tahap awal. Boleh, itu memang diperbolehkan. Kita menjiplak aja melaksanakan itu. Yang penting kita melaksanakan kurikulum kurikulum Merdeka. Tapi tidak selamanya gitu. Kita harus ada kemajuan. Udah tahap awal, baru ada tahap perkembangan. Kalau tahap perkembangan berarti Ibu sudah bisa memodifikasi. Misalkan Ibu mengambil modul di sana ada kearifan lokal. Ambil judulnya kearifan lokal. Tetapi Ibu sudah memodifikasi di sana, misalkan kearifan lokal, makanan khas daerah, membuat tiwul. Kan yang ada tiwul situ. Kalau membuat tiwul sini mungkin bahan bakunya payah. Yang mudah dicari di sini adalah bahan
sagu, maka kita kembangkan. Jadi dari itu diubah, udah kita aktivitasnya kita ubah, langkah-langkahnya membuat mie sagu, kerupuk sagu, cendol sagu, berarti ibu sudah perkembangan. Apabila nanti sudah bisa menyusun modul sendiri, berarti ibu sudah menuju ke tahap mahir. Itu sudah, kalau mahir itu yang dituntut sekarang sekolah penggerak, harus menuju ke arah sana dan harus mengembangkan 20 sekolah imbas, barulah dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak. Kebetulan kami ikut serta untuk membina sekolah penggerak, maka kami ya sedikit banyak menimba ilmu dari sana. Kalau mungkin kami tidak bergabung ke sana pun dipanggil Ibu Haja, kami tak berani Bu, ragu-ragu, karena dari sekolah penggerak itu dibimbing dari dasar. Sedangkan untuk GP itu banyaknya untuk pembentukan karakter Bu ya, untuk tidak menuju ke sini. Makanya tetap alhamdulillah di sini sudah ada guru penggerak yang sudah lulus murni, sudah 1 lulus tahap yang sudah seleksi ini adalah Pak Joko dengan P2 Pak Joko sama Bu Laila. Alhamdulillah, itu luar biasa. Berarti nanti namanya guru penggerak adalah sebagai pimpinan pembelajaran. Ingat ya, untuk menggerakkan guru-guru di sekolah ini tanggung jawab guru penggerak. Dia bisa mengajak kawan-kawannya, dan alhamdulillah di sini juga jalan ya. Cuma nanti tolong P5-nya ini nanti kalau ibu mau buka modul bermacam-macam bentuknya, memang gitu, ada 4 opsi di sini langkah-langkahnya. Tapi nanti yang kita bahas karena waktunya singkat dari opsi yang pertama. Jadi langkah-langkah komponen daripada P5 ada 3 di sana. Ada 3 opsi berbeda-beda. Namun kita nanti memilih opsi yang pertama. Baik, dan ibu di sini sudah melaksanakan P5. P5-nya pelaksanaan bila? Kapan dilaksanakannya? Setiap harinya. Apa ya Pak? P5-nya setiap hari Sabtu, berarti 5 GP ya. Terus ini boleh. Jadi ada 3 opsi untuk pelaksanaan P5. Itu opsinya ada 3. Boleh dilaksanakan pada 2 JP pada akhir pembelajaran setiap hari. Misalkan ini hari Senin, 2 jam terakhir kita melaksanakan P5 semua. Boleh, itu opsi pertama. Opsi kedua, boleh mengambil hari terakhir, sini misalkan hari Sabtu. Berarti hari Sabtu 5 JP khusus untuk belajar P5-nya saja Bu ya. Yang terakhir kali, opsi yang ketiga, boleh ibu melaksanakan mengambil, yang penting itu JP-nya tidak boleh 224 untuk kelas 6, itu tidak boleh dikurang. Itu boleh pada akhir semester, sudah habis semua ujian, misalnya nih pada bulan April sudah habis, mungkin bulan Juni selama 3 minggu belajar P5 saja, itu namanya sistem blok. Jadi yang melaksanakan salah satu itu sudah betul. Sini belum sudah betul, berarti dilaksanakan setiap minggu terakhir hari Sabtu. Yang penting 5 JP Bu ya, dilaksanakan hari Sabtu. Berarti khusus untuk pelajaran itu. Cuma langkah-langkahnya kita harus tahu dulu. Sebab untuk P5 ini wajib SD 1 tahun itu memilih 2 topik minimal, maksimal 3. Kita ngambil minimalnya aja Kak. Jadi 1 tahun minimal 2 tema, maaf, 2 tema wajib tuh. Jadi yang memudahkan nanti semester 1 mengambil 1, semester 2 mengambil 2, dan nanti rapornya dicetak pada akhir tahun, pada semester 2. Jadi semester 2 itu nanti ada langsung ada 2 rapor. Jadi 1 untuk tema yang 1, temanya ini sebab disediakan SD itu ada 6 tema. Ibu hanya wajib memilih 2 saja, 1 tahun. Jadi 1 tahun 2 tema, dan diusahakan itu untuk
fase A, fase B, fase C itu temanya harus mengambil yang sama. Nah, di sini sudah dibentuk apa ketua apa Bu ya? Sudah dibentuk tim P5 sudah. Siapa ketuanya? Sudah. Ayo ada SK-nya. Nanti kalau tidak ada SK-nya, kalau belum tetap saya kasih. Hari ini juga saya kasih. Kalau belum, kalau sudah laksanakan. Siapa ketua fasilitatornya? Ketua timnya? Bu Mala, oke. Enggak, kalau namanya tim, ketua tim cukup satu. Cuma fasilitatornya setiap guru kelasnya sebagai fasilitator. Aslamnya oke. Berarti berarti tak salah. Semalam saya panggil dia. Makanya nanti dia harus berembuk. P5 ini sebenarnya pengganti dari K1 dengan K2. Kita berembuk. Kita sekolah ini maunya apa? Kan P5 itu profil penguatan pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. 6 dimensi itulah yang harus wajib dikembangkan di sekolah, tapi suruh pilih dulu setahun satu tema minimal harus 3 dimensi. Satu tema 3 dimensi. Dimensinya kan pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Berarti yang mahir semangat Bu. Sia-sia Ibu Hajawardina untuk mengenai. Berarti dikembangkan hanya memilih 1 atau 3. Jadi Ibu nanti ketua timnya harus kompromi dengan fasilitator. Fasilitatornya adalah guru kelasnya. Bu, kita laporkan kepala sekolah apa yang kita kehendaki sekolah ini supaya anak sadar bergotong royong. Oke, kita masukkan dimensi gotong royong. Langkah pertama kita visi misi sekolah kita apa supaya anak mau bergotong royong. Tulis dimensi kita harus bergotong royong. Kedua apa? Supaya anak mandiri, sadar kalau ada sampah tanpa diperintah dia mau. Oke, kita masukkan mandiri. Ketiganya apa? Misalkan ya bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Sudah memilih, kita kompromi, sudah menentukan tadi memilih dimensinya, barulah nanti kita pilih temanya harus sama, yang berbeda topik. Misalnya yang sudah dilaksanakan kemarin apa Bu? Tema apa sih ngambil? Kemarin kelas 1 yang sekarang sudah kelas 2. Iyalah, yang dulu kelas 1 dengan kelas 4. Apa dulu ngambil temanya? P5-nya ini nanti kalau Ibu mau buka modul bermacam-macam bentuknya. Memang gitu, ada 4 opsi. Di sini langkah-langkahnya. Tapi nanti yang kita bahas karena waktunya singkat dari opsi yang pertama. Jadi langkah-langkah komponen daripada P5 ada 3 di sana. Ada 3 opsi berbeda-beda. Namun kita nanti memilih opsi yang pertama. Baik, dan Ibu di sini sudah melaksanakan P5. P5-nya pelaksanaan bila? Kapan dilaksanakannya? Setiap harinya. Apa ya Pak? P5-nya kegiatan setiap hari Sabtu, berarti 5 GP ya. Terus ini boleh. Jadi ada 3 opsi untuk pelaksanaan P5. Itu opsinya ada 3. Boleh dilaksanakan pada 2 GP pada akhir pembelajaran setiap hari. Misalkan ini hari Senin, 2 jam terakhir kita melaksanakan P5 semua. Boleh. Itu opsi pertama. Opsi kedua, boleh mengambil hari terakhir. Sini misalkan hari Sabtu. Berarti hari Sabtu 5 GP khusus untuk belajar P5-nya saja Bu ya.
Yang terakhir kali, opsi yang ketiga, boleh ibu melaksanakan mengambil, yang penting itu JP-nya tidak boleh 224 untuk kelas 6, itu tidak boleh dikurang. Itu boleh pada akhir semester, sudah habis semua ujian, misalnya nih pada bulan April sudah habis, mungkin bulan Juni selama 3 minggu belajar P5 saja, itu namanya sistem blok. Jadi yang melaksanakan salah satu itu sudah betul. Sini sudah betul, berarti dilaksanakan setiap minggu terakhir hari Sabtu. Yang penting 5 JP Bu ya, dilaksanakan hari Sabtu. Berarti khusus untuk pelajaran itu. Cuma langkah-langkahnya kita harus tahu dulu. Sebab untuk P5 ini wajib SD 1 tahun itu memilih 2 topik minimal, maksimal 3. Kita ngambil minimalnya aja Kak. Jadi 1 tahun minimal 2 tema, maaf, 2 tema wajib tuh. Jadi yang memudahkan nanti semester 1 mengambil 1, semester 2 mengambil 2, dan nanti rapornya dicetak pada akhir tahun dari pada semester 2. Jadi semester 2 itu nanti ada langsung ada 2 rapor. Jadi 1 untuk tema yang 1, temanya ini sebab disediakan SD itu ada 6 tema. Ibu hanya wajib memilih 2 saja, 1 tahun. Jadi 1 tahun 2 tema, dan diusahakan itu untuk fase A, fase B, fase C itu temanya harus mengambil yang sama. Nah di sini sudah dibentuk apa Bu ya? Sudah dibentuk tim P5 sudah. Siapa ketuanya? Sudah ya. Ayo ada SK-nya. Nanti kalau tidak ada SK-nya, kalau belum tetap saya kasih. Hari ini juga saya kasih. Kalau belum, kalau sudah laksanakan. Siapa ketua fasilitatornya? Ketua timnya? Bu Mala, oke. Udah, kalau namanya tim, ketua tim cukup 1. Cuma fasilitatornya setiap guru kelasnya sebagai fasilitator. Aslamnya oke. Berarti dia tak salah. Semalam saya panggil dia. Makanya nanti dia harus berembuk. P5 ini sebenarnya pengganti dari K1 dengan K2. Kita berembuk. Kita sekolah ini maunya apa? Kan P5 itu profil penguatan pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. 6 dimensi itulah yang harus wajib dikembangkan di sekolah, tapi suruh pilih dulu. Setahun 1 tema minimal harus 3 dimensi. 1 tema 3 dimensi. Dimensinya kan pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Berarti yang mahir semua kata Bu. Sia-sia Ibu ada Wardina untuk menggani. Berarti dikembangkan hanya memilih 1 atau 3. Jadi Ibu nanti ketua timnya harus kompromi dengan fasilitator. Fasilitatornya adalah guru kelasnya. Bu, kita laporkan kepala sekolah apa yang kita kehendaki sekolah ini supaya anak sadar bergotong royong. Oke, kita masukkan dimensi gotong royong. Langkah pertama kita visi misi sekolah kita apa supaya anak mau bergotong royong. Tulis dimensi kita harus bergotong royong. Kedua apa? Supaya anak mandiri, sadar kalau ada sampah tanpa diperintah dia mau, oke, kita masukkan mandiri. Ketiganya apa? Misalkan ya bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Sudah memilih, kita kompromi, sudah menentukan tadi memilih dimensinya, barulah
ganti kita juga pilih temanya harus sama, yang berbeda topik. Misalnya yang sudah dilaksanakan kemarin apa Bu? Tema apa sih ngambil? Kemarin kelas 1, yang sekarang sudah kelas 2. Iyalah, yang dulu kelas 1 dengan kelas 4. Apa dulu ngambil temanya? P5-nya bahwa ingat tadi dilaksanakan, kita masuk intinya konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tadi buka itu tadi ngantuk. Ini Pak kopinya Pak dingin. Iya. Ini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Lantas, apa yang masih menjadi keresahan dalam implementasi proyek penguatan Pancasila? Pancasila ini hasil kami kemarin dialog sama Pak Joko. Walaupun Pak Joko belum melaksanakan itu, tetapi dia merasa resah, ingin juga tahu bagaimana P5 itu. Kami hadir untuk penguatan, mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini keresahan itu akan terjawab pada hari ini. Nah ini, jadi nanti apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk penguatan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Kan betul kan karakter juga. Jadi K1, K2 dimasukkan ke sini. Dari keterampilannya juga K4-nya termasuk juga digabungkan di sini. Jadi ini gabungan dari 3 kompetensi, KI1, KI2, KI4. Kalau KI 3-nya dulu kurikulum 2013 itu sudah masuk ke intrakurikuler. Ini jadi ini dirancang secara fleksibel, terus menguatkan kompetensi karakter, dirancang terpisah dari intrakurikuler. Ingat ya, terpisah dari intrakurikuler, terus memungkinkan dilakukan kolaborasi dengan pihak lain. Nih, kita harus minimal hafal, jangan besok ditanya tidak tahu apa itu dimensi, 6 dimensi yang wajib dikembangkan di sekolah. Jadi ini beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, mandiri, sehingga nanti ibu nanti kompromi bersama ketua tim fasilitatornya ini untuk berembuk apa yang akan dikembangkan pada setiap semester. Bagaimana Pak kalau semester ini kok anak belum juga, perubahannya belum apa, nanti ambil lagi karakternya itu sehingga betul-betul dia berhasil. Bagaimana cara mengembangkan ini? Untuk mengembangkan 6 dimensi bisa melalui budaya, satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Ini 6 dimensi boleh dilakukan melalui ini 1, 2, 3, 4. Intrakurikuler boleh. Intrakurikuler kan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Contohnya anak tidak boleh nyontek, berarti ini harus mandiri. Ayo, tak boleh nyontek. Oh udah, jadi dikembangkan. Siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas wajib. Tolong besok ini kan observasi. Kelas harus ditempel, ada namanya judulnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah dibuat berdasarkan kesepakatan siswa. Siswa sekarang, anak-anak boleh tidak kita mengisi kawan? Tidak boleh, betul, tidak boleh baru. Tidak boleh mengicik sesama kawan, atau kita harus menghormati sesama kawan. Tulis di situ. Apalagi kita harus datang tepat
waktu. Udah tepat waktu nanti kalau ada yang datang kita tak boleh hukuman itu udah jalan terakhir. Ayo, kok lambat? Coba kamu baca kelas, mudah-mudahan nanti kita berangsur lah. Jangan bisu harus tidak, nanti cemana sih nanti dibimbing oleh guru penggeraknya. Ini sudah dibahas tentang budaya positif adalah guru penggerak. Oke, Bu ya, guru Aslamiyah. Sedikit Pak, sebelum dilanjut Pak, kesepakatan kelas ini kan keharusan. Ya, wajib harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ternyata jika mereka salah satu dari siswa itu tidak mengikuti dari kesepakatan itu, salah satunya misalnya dari kesepakatan itu maksudnya kan kita bersama-sama siswa, kita mengurangkan gitu, boleh atau tak boleh, betul, langsung ditulis nanti di situ, tulisan itulah nanti dipajakan seperti data tiket itu. Maksud saya Pak Ji gini, kalau misalnya dia melanggar daripada kesepakatan ini, apa yang harus dulu lakukan? Nah, dipanggil, suruh baca dulu, panggil, ayo, gimana besok? Mau berubah, mungkin sampai dia sadar, iya lah Bu, besok saya tak bisa tak mengulang lagi sampai kata-kata bahasa dari diri sendiri. Berarti hukuman untuk dia, tapi kesadaran dari dia ya Pak? Iya, betul. Bagaimana memberikan kesadaran dari diri sendiri itu memang yang cukup sulit itu. Tapi di sini kan istilahnya sukunya mayoritas kan Jawa. Ya. Coba kalau Tionghoa, Cina itu mendidiknya dengan pakai sebat, pakai pukul. Kalau ibu biasanya di sekolah di rumah diajarkan nyuruh pakai sebat, kalau sini hanya pakai mulut tidak akan jalan. Jadi antara didikan antara orang tua dengan guru itu berbeda. Sedangkan kita mengikuti pendidikan orang, kita pula kena hukuman. Itulah tantangan guru. Walaupun bagaimana yang disalahkan tetap guru. Itu apalah kita terima dengan hati yang senang. Mudah-mudahan kita masuk surga semua karena kita selalu sabar. Amin. Ya. Nah, ini prinsip proyek penguatan Pancasila, holistik, kontekstual, terpusat, peserta didik, inklusif, tidak terang, kontekstual apa nanti terlalu lama. Ini perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini yang penting, tahu langkah-langkahnya, tahu apa saja yang harus dibuat. Ini maunya nanti ditempel di ruang guru. Apa peran serta dari pemangku kepentingan? Apa tugas kepala sekolah untuk P5-nya? Apa tugas pendidiknya dalam melaksanakan P5, termasuk apa tugas pengawas dalam pelaksanaan P5. Jadi kami berkontribusi di sini, makanya begitu dengar Mas Yano kami segera cepat-cepat untuk melaksanakan. Karena harapan kami sedikit banyak kita harus memahami, apalagi sekolah ini sekolah pinggiran kota. Kadang-kadang orang itu mengambil sampel tidak mengambil yang di pusatnya, kadang-kadang di pusat kami indah yang di pinggir. Sedangkan Lahir adalah salah satu sekolah yang paling pinggir untuk kecamatan Tering Tinggi. Aku ke sekolah yang paling pinggir, diajaklah ke SD 22. Ditanya tentang P5, kalau semua tak bisa komentar, siapa ujung-ujungnya, siapa pengawas kamu, kena juga kami. Sebelum saling menuding, mari kita yang penting sama-sama belajar untuk memahami itu. Pak, sedikit Pak, informasi untuk sampel tadi Pak, cerita SD Negeri 22 dijadikan sampel untuk kabupaten menjadi gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat ini untuk saja udah sampel, otomatis nanti ke P5-nya. P5-nya di mana? Untuk alhamdulillah secepatnya Ibu kalau dapat SD, Pak. Ya, kalau dapat gitu, apapun keluhan dengan pembelajaran, adukan kepala sekolah. Untung aja kepala sekolahnya tanggap cepat, mungkin aduan dari Pak Joko ya. Dia direspon langsung menelpon saya. Tapi alhamdulillah hari ini dapat kita laksanakan walaupun singkat, tetapi kita sedikit banyak memahami. Nanti kalau tidak sampai materi tetap semua saya kasihkan dari contoh modulnya semuanya dan juga aplikasinya. Terus nanti ini tugas kepala sekolah membentuk tim proyek. Saya tanyakan dulu kan sudah dibentuk, katanya sudah. Berarti ketuanya adalah Ibu Aslamiyah, ketua tim daripada P5. Terus mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi untuk kolaborasi, mengembangkan komunitas belajar,
melaksanakan coaching secara berkala bagi pendidik, merencanakan, melaksanakan, merefleksi, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen project. Cuma di sini nanti untuk pengembangan evaluasi ini yang dinilai prosesnya bukan hasilnya. Proses bagaimana anak nanti bekerja sama untuk misalkan kelas 1 nanti meracik-racik dari bahan buah-buah yang mau diapakan. Anak kan ada yang tak tahu bagaimana cara pegang pisaunya, bagaimana cara mengirisnya yang betul. Nanti di situ ada anak tak usah dekat-dekat berarti belum ada kerjasamanya. Di checklist belum berkembang. Tapi ayo kita kerjasama ini loh. Ada anak yang demikian. Oh itu sudah sangat berkembang. Dari mana nanti memperoleh nilai rubriknya itu nanti kita akan sampai ke sana. Penilaiannya diambilnya dari mana? Ini untuk tugas pendidik, tugas dari guru ini perencanaan proyek. Jadi perencananya tadi kumpul ketua timnya Bu Aslamiyah kumpul sama fasilitatornya guru kelas. Ibu kita apa yang langsung nanti yang menentukan visinya kepala sekolah. Saya mau sekolah kita sadar tentang gotong royong. Kita masukkan dimensi gotong royong. Terus mandiri, apalagi yang penting dalam satu modul harus 3 dimensi. Nanti semester 2 harus tak boleh tema yang sama, temanya harus berbeda. Jadi 1 tahun minimal 2 tema yang berbeda. Ini tugasnya, terus tadi merencana, fasilitator, pendamping, fasilitator, terus moderator untuk pengawas, memberikan pendampingan dan pembinaan. Hari ini sudah saya laksanakan, kami sudah melaksanakan poin pertama, memberikan pendampingan dan pembinaan, memastikan keterlibatan antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik, memberikan pengawasan dan dukungan kepada satuan pendidikan. Makanya kami wajib itu jangan tersinggung kamu tanya, Bu, mana P5-nya? Ya komentar aja. Kalau memang bingung, cuma ada langkah-langkahnya. Itu tujuan kami itu sebagai refleksi. Oh gitu ya Ibu ya. Oke, nanti baru kita mengadakan refleksi. Dan untuk yang terakhir mengevaluasi. Oh berarti kita harus adakan peningkatan kompetensi guru-guru untuk P5. Nah, ini alur perencanaan P5 membentuk tim sudah ya. Oke, nomor 1 sudah dilaksanakan, mengidentifikasi tingkat kecapaian satuan pendidikan. Maksudnya ini tadi menentukan dimensi, mengidentifikasi tingkat kecapaian satuan pendidikan. Apa visinya sekolah sih? Mau apa sekolah? Mau mandiri, anak-anak mau mandiri, mau kreatif, mau berpikir kritis, terserah nanti tentukan itu. Terus merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Alokasi waktunya sudah ditentukan bahwa di sini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Menyusun modul proyek. Karena kita belum bisa menyusun, boleh Ibu memodifikasi. Terus merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ini membentuk tim fasilitator. Nah, dari bentuk fasilitatornya apa yang kita bahas. Ini perhatikan dan berikut membentuk tim fasilitator. Jadi langkah-langkahnya tidak ujuk-ujuk gitu. Memang betul-betul harus melalui prosedur. Nah, ini contoh SK-nya. Ini kalau untuk permainan. Nah, ini tahap. Jadi nanti juga membuat perangsang buah. Jadi yang dirangsang tidak hanya orang yang mau melahirkan. Orang melahirkan terasa sakit supaya cepat dikasih obat perangsang, cepat melahirkan. Begitu juga buah. Kok taman aku tak pernah buah-buah. Bagaimana supaya
tanaman nampaknya kami sering mengadakan observasi sini. Di Buaja banyak buah tanaman, banyak yang kotak keluar bunganya, yang ada tanaman buah kotak keluar buahnya. Mudah-mudahan nanti kita yang fase A membuat pupuk buah, yang fase B-nya perangsang buah, kelas 6-nya nanti menggunakan pupuk yang telah dibuat. Jadi ini judulnya sama, tapi topiknya berbeda. Itu kesanalah yang dimaksud kami, harapan untuk kelimanya. Sehingga nanti ini kalau perangsang buah, ini pun yang ada di sini kita menggunakan limbah air kelapa. Sebab air kelapa di sini kan tak payah beli. Anak pun tolong besok kamu kalau masak di rumah, tolong tadi air kelapanya bawa ke sekolah dikumpulkan. Nanti diolah di sini dan kita cobakan ada di sini. Apabila nanti sudah jadi kelas 3 dengan kelas 4 kan fase B, dia bisa membuat perangsang buah, nanti dikemas oleh fase C, masukkan botol, tapi dicontohkan dulu di sini. Wah, ini contoh ladanya sudah berbuah, kelengkengnya berbuah, tomat berbuah. Nanti anak kampanye. Dia anak yang kampanye, ibu-ibu dia tarik, juallah itu untuk kegiatan sekolah. Kalau sudah nanti mendatangkan duitnya itu berarti sudah ke kewirausahaan temanya. Itu harapan kami ke depan. Selama ini cuma nanti langkah-langkahnya kadang-kadang Bapak dan Ibu bingung. Cuma sih ngajarnya. Pertama, tidak ujuk-ujuk praktek, tidak, tetap dilaksanakan setiap kalau sini Sabtu misalkan pengenalan tentang sampah dulu. Sampah ada 2, ada sampah organik dan organik. Organik ada limbah dan apa. Kita terangkan 1 hari mengenalkan itu 1 kali pertemuan. Besok kedua bagaimana tanaman apa saja yang bisa membutuhkan pupuk. Tanaman itu 1, 2 CP selesai, terus disambung. Jadi materinya itu beraktivitasnya dilaksanakan setiap seminggu, setiap hari Sabtu. Ini kadang-kadang kebingungan kan gitu bagaimana pelaksanaan. Maka nanti di sini dari penyusunan dan penyusunan modulnya sampai ke aplikasi sebenarnya ini 6 jam baru sampai ke prakteknya Bapak dan Ibu. Itulah gambaran. Baik, ini baru pengantarnya. Sebelum pengantar saya sekian karena sini ada guru penggerak. Setiap awal kegiatan harus diawali dengan ice breaking. Atlet saya ikut juga. Nanti ice breaking. Oke, ya. Kita tak nyanyi. Ya, yang terakhir mau tak mau ujung-ujungnya kan kalau sampai rapor tak keluar berarti ini ngapo kelasan utaran kan gitu. Jadi ini nanti rapor aplikasi. Kalau ini kan tema kan topik ya, betul ya. Berkesinambungan. Cuma yang tidak berkesinambungan. Buah mata kucing. Itu aku kalau diapakan nanti bisa tuh insya Allah berbuah. Di fase A. Jeruk termasuk. Jeruk. Tadi buah mata kucing, jambu air, lada. Jadi lada, siapa yang Pak Iwan khususnya nih, yang dia di kampung dia bertanam nanti Pak Iwan, rahasia kalau nanti yang sering kita permasalahan cabai itu sering keriting kan. Jadi untuk mengatasi keriting, Bapak maunya apa? Nanti sebelum ditanam buat pusri. Kasih pusri dulu sebelum ditanam. Pusri kan ada yang jual tuh di Harapan Jaya tuh di Sungai Juling. Yang halus saya tepuk warnanya biru, ditabur itu dulu. Itu untuk menjaga kekeritingan rupanya. Nih, ini aplikasi
rapor. Jadi aplikasi rapor ini sudah ada di situ. Saya kasih juga, mau dipakai tidak dipakai terserah. Ini sudah bergabung antara intrakurikuler dengan kurikuler. Kurikuler dengan intrakurikuler bergabung. Jadi Bapak cukup mengisi data intrakurikuler akan sudah tercover pada aplikasi rapor P5-nya. Dipermudah tidak juga membuat, ya sudahlah, itu memang tak ada niat untuk membuat, dipermudah lagi. Jadi kalau datanya ini, data siswa menginputnya khusus diklik. Data sekolah ini diklik sini akan pindah ke rapornya sudah. Ini rapor intrakurikuler akan pindah ke rapor project. Nah, ini judul project. Terus deskripsi ini yang dimasukin. Ini dari mana ngarangnya? Itu kan aku takut nanti sembarang apa yang diketik ibu, malu juga kami kan. Jadi ini tadi yang saya uraikan pada ini loh yang harus di copy paste ke rapor deskripsinya. Ini setiap modul ada. Jadi modulnya deskripsi yang akan dipelajari ini di copy pastekan ke sini gitu. Ini baru semester 1. Panas, sudah panas. Orang pun aku tahu orangnya panas ngabarin. Terus ini nanti yang kode. Kamu pun menyebutnya ini baru nanti masukkan yang kedua. Jadi besok dicetak rapornya ini sudah ada dua rapor Bu ya. Ini cetak rapornya. Ini sampul rapornya. Lambangnya sudah Meranti, saya buat Meranti, itu tinggal ganti nama sekolahnya. Ini sampul rapornya dari data tadi. Ini jadi rapor apa? Sudah nyatu antara intrakurikuler dengan kurikuler. Ibu tak payah mengetik 2 kali ulang. Ini hasil rapornya ini. Ini rapor ini rapor. Ini rapor apa? Intrakurikulernya. Kalau kurikuler pakai angka dan deskripsinya ini akan nyambung. Misalkan kalau rapor ini, ibu kan membuat KKTP. Jadi kalau nilainya ibu belum tuntas terbaca, tapi kemarin yang dikasih pertama ada risiko tak terbaca tuntas atau tidak, maka yang kami buat ini akan terbaca. Tinggal KKMI, yang penting ibu harus menyantumkan KKTP-nya di sini. Tahu KKTP Bu? Ya, kriteria ketuntasan minimal. Ini dulu KKM. Jadi KKTP ibu tinggal memasukkan ke sini. Berapa KKTP-nya? Sehingga nanti kalau ibu KKTP kan minimal, batas minimal yang tidak. Kalau nilainya di bawah ini, berarti nanti nilainya perlu bimbingan. Udah kita hadiri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi, sebentar lagi kita menjalankan ibadah puasa. Kami dalam menyampaikan mungkin tutur bahasa kami menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Sekali-kali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami pesan pada guru kelas 6. Ingat kalau guru yang kelas selain kelas 6 mungkin diperbanyak pelajaran agama, tapi kalau kelas 6 mengejar target materi, ya, mengejar target materi, banyak tema yang belum selesaikan, kejar itu sampai ya masuk seperti yang sudah diatur ya, jangan masuk cepat-cepat puasa, orang itu tidurnya lambat jam 8 ya, masuk jam 8 kesepakatan, nanti jam 8 balik jam 11 ya, jam 11 atau 11.30.
Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk nanti menjalankan ibadah puasa. Selamat untuk nanti membuat P5-nya. Walaupun sebentar, yang penting ada gambaran Bu ya. P5 itulah bentuknya. Tolong nanti guru penggeraknya menggerakkan guru-guru semua. Kita dukung, tetap kami mendukung program dari guru penggerak. Guru penggerak adalah mendukung program dari kepala sekolah. Itu harapan kita. Ya, harapan yang sangat penting, jagalah keharmonisan sekolah ini. Utamanya harmonis. Kalau tidak ada keharmonisan, akan terjadi tetap guru tidak nyaman, tidak tenang, akhirnya prestasi siswa akan turun. Di mana prestasi banyak yang naik di sekolah itu pasti dipastikan gurunya harmonis, itu dipastikan. Tapi kalau sekolah besar tak pernah dapat juara, berarti di dalam tidak betul. Itu sudah berapa tapi kami sebagai pengawas mengobservasi mengapa sekolah ini kok prestasi terus, rupanya kompak. Kalau gurunya kompak, kita saling mengisi. Mungkin kewalahan membimbing Pak Joko, tentu orang lain bergerak. Pak Joko apa masalahnya? Bawa anak lomba, wafil kami ikut mengantar, jadi juga ikut mengantar anak. Coba kalau Pak Joko seorang, anaknya 5 orang, dia 1 orang, tak mungkin 1 Honda bonceng 5, tapi yang lain ikut kerjasama. Itulah gunanya keharmonisan. Mudah-mudahan SD 22 jagalah keharmonisan wajah. Kalau sekolah aman, kami pun pengawas aman. Tidak payah datang ke sekolah, yang penting sekolah itu aman. Tapi kalau sekolah itu agak panas, kami tak mau asik datang sekolah itu aja. Maka jangan kecewa kalau saya jarang datang sini, saya nyatakan sini sudah aman. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh mengenai proyek P5 ini ya, yang dulunya kita masih mengambang. Setelah diberi pengarahan dan pencerahan mengenai ilmu tentang pembuatan modul P5, mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat modul P5 dan kita menjadi tahap siap tadi ya. Mudah-mudahan. Baik, untuk kegiatan kombel kita pada hari ini, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik dan antusias sekali Bapak dan Ibu guru dalam memperhatikan dan mendengarkan pengarahan dan pelatihan tadi. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mungkin terdapat banyak kesalahan dan kesilapan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.